Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan laporan praktek kerja industri atau prakerin yang baik dan benar. Kita mulai saja dari halaman cover ya. Jadi, halaman covernya nanti seperti ini, di mana paling atas sendiri nanti adalah judul laporan tersebut. Judulnya simpel aja, laporan praktek kerja industri atau prakerin di mana. Misalkan kalian ada di koperasi A, jadi laporan praktek kerja industri prakerin koperasi A. Jadi kayak gitu. Setelah itu di sini kalian enter 1, 2, 3, 4 kali lalu diketik oleh. Nah, pembuatan laporan ini dibuat oleh kelompok, bukan individu. Jadi satu tempat prakerin hanya satu laporan yang dikumpulkan nantinya. Diharapkan nanti laporan yang kalian buat di print 2 kali, yang satu kalian simpan buat arsip kalian, yang satu diserahkan ke sekolah. Oke, setelah itu setelah menulis nama anggota kelompoknya di enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 12 kali. Lalu ada logo sekolah di sini ya. Ukurannya kecil aja. Di sini ukurannya adalah ya kurang lebih 3,5 kali 4. Nah, itu ukurannya. Atau 4 persegi ya, kurang lebih itu. Lalu, setelah itu di enter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 ya, 9. Ada logo KOP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan logo SMK Negeri 1 Pujon. Nah, lalu ketika kita sudah membuat cover, berikutnya lembar kedua kita perlu membuat namanya laporan praktek kerja industri. Ini adalah halaman pengesahan kalau halaman penyetujuan ya. Jadi ini judulnya kita tulis lagi di sini laporan praktek kerja industrinya. Lalu di sini disusun oleh siapa sama seperti tadi ya. Ini numberingnya jangan sampai salah. Dari 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau anggotanya 4 ya 4 gitu ya. 2 ya 2. Lalu berikutnya di bawahnya sini enter 2 kali telah disetujui dan disahkan dengan kata tengah, lalu di enter lagi sini silakan dikasih keterangan di sini Pujon atau Malang ya, tanggal selesai prakerin. Lalu yang bertanda tangan nantinya di sini antara lain ada 1, 2, 3, 4, 5 pembimbing DUDI. Pembimbing DUDI ini adalah pembimbing yang berasal dari tempat prakerin kalian. Silakan diminta nama lengkapnya, jika ada NIP-nya silakan diminta juga NIP-nya. Lalu berikutnya pembimbing dari sekolah. Misalkan pembimbingnya saya, ya tinggal ketik seperti ini aja. Lalu berikutnya Wakahumas. Wakahumas untuk di SMK Pujon tetap yaitu Pak Bambang. Silakan kalian ketik seperti ini aja. Dan NIP-nya ini. Lalu kepala program akuntansi dan keuangan lembaga SMK N1 Pujon yaitu Pak Sediono tetap ya. Tulisannya seperti ini, NIP-nya seperti ini. Yang paling terakhir di bawah mengetahui nama kepala sekolah, nama kepala SMK N1 Pujon di sini. Namanya di sini, NIP-nya di bawahnya. Selanjutnya, lembar ketiga. Pernyataan keaslian dalam pembuatan laporan. Jadi di sini adalah bahwa laporan kalian ini dinyatakan asli. Kalian yang bertanda tangan di bawah ini, siapa saja, antara lain ini, sampai Yuda, ada 6 ya. Lalu, ini jangan lupa dikasih NIS. Nah, setelah itu, di bawahnya, dengan ini kami menyatakan bahwa laporan praktek kerja industri pada Dinas Perpustakaan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena benar-benar kami susun sesuai fakta yang ada. Tuh. Kasih tanggal, tidak perlu nama lagi, langsung penyusun, tidak perlu ditandatangani. Cukup seperti itu aja. Lalu berikutnya, halaman ketiga, ada kata pengantar. Kata pengantar, silakan susunannya bisa dilihat di sini. Yang jelas di sini pertama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Lalu di sini rasa terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing. Lalu berikutnya di sini ada kalimat-kalimat bawah tidak ada yang sempurna, kalimat-kalimat mutiara gitu ya, tentang kehidupan atau tentang laporan praktek kerja industri ini ya. Intinya setelah kalimat-kalimat ini kalian menyatakan bahwa laporan praktek kerja industri ini juga masih memiliki banyak kekurangan gitu ya. Lalu selanjutnya di sini laporan praktek kerja industri ini dapat disusun dengan baik berkat bantuan ini untuk terima kasih. Terima kasihnya ke siapa saja. Susunan terima kasihnya kepala sekolah, nomor 2 kepala program, nomor 3 pembimbing, terus nomor 4. Nomor 4 di sini mungkin guru-guru lainnya yang ada sangkutannya dengan prakerin, lalu pembimbing dari apa namanya DUDI atau kepalanya dulu ya, kepala desa atau kepala koperasi dulu. Nomor 6 baru pembimbing DUDI. Berikutnya pimpinan, staf, karyawan dan keluarga besar semua tempat prakerin kalian, ayah ibu kalian, lalu semua pihak yang telah membantu dan memberi dorongan demi terwujudnya penyusunan laporan ini. Nah, setelah itu di bawah sendiri silahkan dikasih tanggal lagi. Ini harusnya bukan madu ya. Kalau dari awal sini pujon, harusnya ya pujon. Nggak boleh berubah-ubah. Pujon semua. Oke, nanti diralat sendiri. Lalu penyusun tidak perlu tanda tangan. Berikutnya untuk lembar keempat, di sini isinya adalah daftar isi. Daftar isi itu harus susunannya seperti ini ya. Nanti di dalam laporan ini terdapat apa saja, kita bisa lihat dari daftar isinya, sama seperti buku. Jadi nanti yang harus ada di halaman 1 pakai Romawi ya, nggak urut 1, 2, 3 gitu. Romawi 1 itu adalah lembar pengesahan. Romawi 2 di sini pernyataan keaslian dalam pembuatan laporan. Romawi 3 di sini ada kata pengantar. Romawi 4 ada daftar isi. Lalu Romawi 5 ada daftar lampiran dan Romawi 6 ada daftar gambar. Selanjutnya nomor urut 1 ini adalah pendahuluan. Nanti pengertian di sini halaman 1 juga. Rumusan masalah halaman 2, tujuan praktek kerja di industri halaman 2, manfaat praktek kerja industri halaman 3. Nanti kita buktikan ini halamannya apa benar atau salah. Lalu di sini uraian umumnya halaman 4, tinjauan umum 4, secara singkat 6, struktur organisasi 7, disiplin kerja 12, visi dan misi 13, program yang dijalankan 13, keselamatan dan kesehatan kerja 14. Nah, setelah itu proses produksinya di sini bab 3 halaman 15, tempat pelaksanaan 15, waktu pelaksanaan 15 sampai kegiatan prakerin 15. Intinya semua yang ada di proses produksi itu halaman 15. Penutup semuanya halaman 17. Lalu di bab 5 kita pakai namanya dokumentasi dan lampiran halaman 19. Berikutnya ada daftar pusaka 33 dan ini ada tambahan dari saya yaitu biodata peserta prakerin halaman 34. Kita langsung saja lihat ke halaman Romawi 5 sekarang ya, halaman kelima. Di halaman kelima di sini adalah daftar lampiran. Nah, daftar lampiran ini contohnya misalkan di bab 5 kalian masukkan namanya lembar SP2D. Nah, kalian di SKPD itu disuruh ngirim SP2D ke SKPD lain misalkan. Itu silakan difoto tapi minta izin dulu lalu dimasukkan di lampirannya. Nah, maka di situ tulisannya nanti lampiran 1 lembar SP2D. Taruh di daftar lampiran halamannya halaman berapa. Ya, halamannya nanti halaman berapa. Lalu berikutnya misalkan lagi surat masuk ke SKPD lain. Jadi SKPD dinas lain misalkan ini dinas perpustakaan menerima surat dari SKPD dinas pariwisata. Silakan difoto, izin dulu, dilampirkan. Taruh di halaman berapa, cantumkan di sini halamannya. Surat kesehatan yang kemarin kalian minta ke puskesmas itu bisa juga kalian foto lalu lampirkan
kasih halaman berapa. Berikutnya di Romawi 6 atau halaman 6, di sini adalah daftar gambar. Jadi gambar-gambar foto-foto yang pernah kalian dokumentasi itu disusun daftarnya ya. Misalkan setelah lampiran di sini halaman 36 ya. Lalu di sini foto yang pertama, foto pengantaran, kita taruh halaman 38. Foto monitoring 1, 39. Monitoring 2, 40. Foto penjemputan prakerin 41. Nah, foto di sini, misalkan ada 20 foto, maka di sini ada 20 daftar gambar. Nggak hanya sekilas-sekilas saja. Oke, langsung ke bab 1. Bab 1, halaman 1 tadi ya. Ini. Nah, ini di sini pengertian praktek kerja industri. Paragraf 1 ini tentang apa sih praktek kerja industri itu. Paragraf 2 menceritakan pelaksanaannya. Ceritakan cara intinya saja sampai selesai. Bisa dibaca sendiri nanti ini isinya apa paragraf 2. Paragraf 3 alasan mengapa dilakukan prakerin untuk mempunyai bekal ilmu apa. Ini silahkan dibaca juga sendiri. Lalu di paragraf 4-nya pelaksanaan prakerinnya. Ini ceritakan juga ketika kalian melaksanakan prakerin itu apa saja sih yang dilakukan. Kegiatannya apa saja. Ini secara umum ada di sini sudah saya tambahkan. Bisa dilihat sendiri nanti. Lalu di paragraf terakhir menyimpulkan dari penjabaran penjelasan di atas kami bertujuan untuk membuat dan menyusun hasil kerja kami selama di tempat prakerin dalam bentuk laporan yang berjudul apa ya. Jadi seperti ini nanti. Nah, biasanya kalian mencari pengertian ini biasanya di buku ada. Nah, kalau misalkan kalian menemukan di buku, misalkan bukunya namanya buku tuntunan prakerin, yang ngarang adalah Andi. Jadi di belakang sini silahkan dikasih kutipan namanya ya, dalam kurung gini, Andi, koma, halamannya ada halaman berapa? Halaman misalkan halaman 20, itu ya. Tahun 2019, misalkan seperti ini. Kalau misalkan halamannya kalian lupa, boleh ditulis tahunnya saja. Jadi seperti ini. Nah, oke, setelah itu ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini minimal kalian harus membuat 5. Maksimal bebas, tapi nggak usah banyak-banyak. Terus, ini nanti rumusan masalah ini ada hubungannya dengan tujuan praktek kerja industri. Jadi ini tinggal kita copy aja ke sini, kita tambahin. Untuk mengetahui bagaimana tujuan, untuk mengetahui bagaimana sejarah, mengetahui bagaimana struktur, sampai semuanya nomor 7. Kalau rumusan masalah ada 7, tujuan praktek harus ada 7. Berikutnya, manfaat. Manfaat di sini silakan buat minimal 55, minimal 44 ya. Minimal 44 manfaat bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi perusahaan. Lalu kita ke bab 2. Bab 2 halaman 4 ya. Jika di rumusan masalah ada 7, sini ada 7, maka di bab 2 juga ada 7 yang kita uraikan atau kita bahas. Uraian umum ya. Tinjauan umum nomor 1. Kita cek lagi jarah nomor 2. Struktur nomor 3. Disiplin kerja nomor 4. Visi dan misi nomor 5. Nomor 6, program yang dijalankan. Nomor 7, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi ada 7 tadi. Uraian umum harus sesuai dengan rumusan masalah. Urutannya juga harus sama. 1 sampai 7-nya ini ya. Nah, nih. Oke, setelah itu kita ke bab 3. Bab 3 proses produksi, nanti isinya tempat pelaksanaan, di mana
lengkap, rinci, ya. Kalau bisa ada kode pos, nomor telepon juga lengkap dan rinci ya. Lalu di sini waktu pelaksanaan prakerin itu kalian dari bulan apa sampai apa, jam kerjanya bagaimana, Senin Kamis jam berapa, istirahatnya jam berapa, Jumatnya jam berapa, Sabtu jam berapa kalau masuk, istirahatnya juga jam berapa di hari Jumat dan Sabtunya. Lalu berikutnya kegiatan prakerin. Nah, di sini silakan diisi dengan kegiatan prakerin kalian berapa berkelompok itu, jadikan satu di sini ya. Di sini. Ini nanti jabarkan saja. Misalkan di sini di perpustakaan lantai 2, lantai 3 dan di PM ini tugasnya ini. Di sekretariat tugasnya ini. Kearsipan tugasnya ini. Nah, misalkan kalian ada 3 orang. Nah, 1 orang dan tiga anak ini, 1 anak dengan anak lainnya kegiatannya sama. Ya udah digabung aja. Jangan misalkan menjaga layanan perpustakaan. Ini oleh siapa? Menjaga layanan perpustakaan oleh siapa? Nggak usah terlalu banyak mengulang kata. Jadi langsung dijadikan satu saja. Lalu berikutnya nanti setelah menulis kegiatan praktiknya, silakan ditulis dari penjabaran kegiatan di atas. Tujuan praktek kerja industri yang saya dapatkan antara lain apa? Mengisi wawasan luas. Misalkan kalian diajari nyapu dan ngepel yang benar, memiliki eh, memiliki wawasan atau cara yang baik untuk menyapu dan mengepel. Lalu mungkin kalian diajari harus datang jam 8 dan harus pulang tepat waktu juga jam 3. Nah, berarti di sini memiliki jiwa disiplin eh, yang kuat ketika datang kerja dan pulang kerja. Jadi semacam seperti itu. Terus berikutnya kita ke bab 4. Bapak di sini isinya penuduk. Penuduknya kesimpulan aja, silakan disimpulkan sendiri, bisa dilihat sendiri nanti di sini. Sarannya nanti untuk tempat prakerin apa, untuk sekolah apa. Lalu untuk siswa-siswi selanjutnya, ini maksudnya untuk adik kelas itu apa sarannya. Setelah itu yang terakhir kita ke bab 5, isinya adalah dokumentasi dan lampiran. Dahulu kan lampiran dulu ya, kayak yang tadi ya, daftar lampiran tadi ya. SP2D, surat masuk, surat kesehatan, apapun yang ada, berkas-berkas yang ada di tempat prakerin kalian. Misalkan ada eh, dokumen kredit, kalau di bank itu seperti apa. Silakan contoh di foto dilampirkan di sini, minta izin dulu tapi. Setelah itu baru foto-fotonya. Foto harus urut dari pengantaran sampai penjemputan ya, sama aktivitas-aktivitas kalian. Sebanyak-banyaknya sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan. Berikutnya, setelah bab 5 ada daftar pusaka. Bentuknya daftar pusaka itu seperti ini. Agak menjorok ke kanannya, yang bawah. Kayak debit kredit itu, debit kredit gini. Susunannya di sini, ini namanya. Kalau nggak ada nama orang, nama dinas, atau nama tempat, atau nama koran, dan lain sebagainya. Lalu titik tahun, setelah tahun titik lagi, baru judul. Ini judul. Setelah judul, kalau misalkan kalian nyarinya online, koma, buka kurung, online dalam tutup kurung, koma, linknya apa, tutup kurung, koma, diakses, kalian mengaksesnya tanggal berapa, jam berapa. Lalu di sini, misalkan kalian pakai buku. Kalau pakai buku ini namanya siapa, lalu tahun berapa diterbitkan, judulnya apa, setelah itu kota terbitnya di mana, penerbitnya penerbit buku apa namanya. Gini ya. Jadi contohnya ini kalau di buku, ini buku yang pengarangnya adalah Sari Rovina Vika tahun 2018 dengan judul Pengertian Prakerin, Tujuan dan Manfaat Prakerin serta Kelanjutan Setelah Prakerin. Kota penerbitnya Jakarta dan penerbitnya namanya Bumi Aksara. Nah, di halaman terakhir nanti ini permintaan saya.
silakan ditambahin namanya biodata peserta prakerin. Nah, di sini setiap anggota silakan membuat biodata masing-masing. Di lembar berikutnya ini anggota 1, anggota 2, dan selanjutnya, dan seterusnya. Oke, jadi itu penjelasan tentang laporan prakerin yang harus kalian buat. Minimal kalian sebelum selesai prakerin sudah jadi dan diperiksakan dulu ke saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.